Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini di subuh yang cukup dingin ini kita dibangunkan Allah untuk mengawali aktivitas kita dengan sama-sama sujud dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita tentang kitab Khasa'is yang membahas tentang kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan itu bukan artinya keistimewaan yang sifatnya enak gitu, bukan. Ya, seringkali kalau diartikan ini kekhususan Nabi itu yang enak-enak saja, enggak. Ada juga yang berat bagi Nabi Muhammad SAW, seperti kewajiban beliau sholat tahajud, sedangkan kita tidak wajib tahajud. Seperti beliau tidak boleh menerima sedekah, haram memakan sedekah, kita boleh memakan sedekah. Nah, jadi kekhususan itu artinya adalah aturan Allah yang hanya diberlakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu membahas tentang air seninya Rasulullah, kakinya Rasulullah, berjalannya Rasulullah. Pada hari ini kita awali dengan tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi naumihi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridainya. Qalat, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Ya Rasulullah, apakah engkau mau tidur sebelum engkau salat witir? Jadi saat itu Rasulullah terkesan tidur, padahal setahu Sayyidah Aisyah beliau belum salat witir. Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Dari sini dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidurnya Rasulullah itu tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan kita. Kita ini umatnya kalau tidur, apalagi tidurnya nyender, apalagi sampai berbaring, itu batal wudunya. Tapi kalau tidurnya mutamakkin, nah seperti bapak yang tidur nih misalnya, itu insya Allah tidak batal wudunya. Tidak batal, karena duduk mutamakkin, gitu ya. Tapi selain daripada itu, tidur itu apapun bentuknya, apakah berbaring, kiri, terlentang misalnya, nyender begini misalnya, itu semua membatalkan. Tetapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu karena hati beliau tidak tidur, hatinya terjaga. Ya. Bahkan ini pun berlaku buat nabi-nabi yang lain. Ini bukan sekedar dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, al-anbiya'u, para nabi itu, tanamu a'yunuhum, tidur matanya, wala tanamu qulubuhum, namun tidak tidur hatinya. Baik, dua hadis itu yang tersebut dalam bab tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikutnya ini cukup ya
Tapi kami harus sampaikan karena ini hadis Nabi Muhammad tentang kekuatan beliau saat bersetubuh. Ya. Intinya aja Pak ya, saya bacakan redaksi nanti intinya saja. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi as-sa'ati al-wahidati min al-laili wan-nahar wa hunna 11. Qila li Anas aw kana yutiquhu qala kana natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Bahwasanya Rasulullah itu membagi jatah hubungan batin ya, bersetubuh dengan istrinya yang jumlahnya 11 itu di malam hari. Kemudian para sahabat bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, karena sahabat Anas ini membantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah mampu memberikan hak semua istrinya di malam itu ya, yang 11 itu? Kata beliau, Rasulullah itu diberikan 30 kekuatan laki-laki. Diberi kekuatan 30 kekuatan laki-laki. Dan itu kekuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ke bab berikutnya ya. Kasratu asma'ihi ad-dala ala syarafihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyaknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu memiliki banyak nama. Memiliki banyak nama. Di antaranya an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li asma, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya. Wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Jadi beliau menyebut di sini punya 5 nama. Beliau punya nama Ahmad, beliau punya nama Muhammad, beliau punya nama Al-Mahi, beliau punya nama Al-Hashir, beliau punya nama Al-Aqib. Saya akan jelaskan satu-satu Pak ya. Nanti beliau punya nama Ahmad, Muhammad, Al-Mahi. Al-Mahi itu yang menghapus, Al-Hashir yang mengumpulkan, Al-Aqib yang menutup. Sekarang kita bahas nama beliau Ahmad, dan ini yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil bahwasanya beliau memiliki nama Ahmad. Apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Ya, Nabi Yuna Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu adalah sosok yang banyak memuji. Ahmad itu sosok yang banyak memuji. Yang dimaksud adalah beliau adalah makhluk manusia Allah, ya, ciptaan Allah, Nabi Allah, pilihan Allah yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan Ahmad. Muhammad yang banyak dipuji. Jika Ahmad yang banyak memuji, yaitu yang dipujinya adalah Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad adalah yang banyak dipuji. Bayangkan umatnya saja sudah 14 abad tidak berhenti memuji Rasulullah SAW. Termasuk majelis kita hari ini. Setiap lisan kita mendengar nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita puji beliau, kita harumkan namanya, kita muliakan beliau. Dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Dan itu disebut dengan Muhammad, yaitu yang banyak memuji. Dalam beberapa referensi ada yang membedakan antara Ahmad dengan Muhammad, bahwasanya Ahmad itu terpuji dari bawaan lahir. Begitu terlahir memang terpuji dari bentuk fisiknya, dari nasabnya, dari bawaannya. Muhammad terpuji dari akhlaknya, artinya dia berbuat, dia berakhlak, berperilaku sehingga orang banyak memujinya. Nah itu artinya Ahmad bawaan, Muhammad karena perbuatannya.
Baik. Yang ketiga, beliau juga menamakan dirinya Al-Mahi, yang menghapus. Yang dimaksud menghapus di sini adalah menghapus kekufuran. Kedatangannya menghapus kekufuran, terutama fi jaziratil Arab, ya, di Arab sana. Itu yang disebut dengan Al-Mahi. Kemudian beliau juga menamakan Al-Hashir, yang mengumpulkan. Maksudnya di bawah bendera beliaulah seluruh umat ini akan dikumpulkan di padang mahsyar nantinya, sehingga beliau disebut dengan Al-Hashir. Kemudian beliau juga menamakan dirinya Al-Aqib, yang menutup. Maksudnya adalah menutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala samma lana Rasulullah, dari sahabat Abu Musa, beliau berkata Rasulullah pernah memberikan nama untuk dirinya sendiri, beberapa nama. Sebagian ada yang kami hafal, sebagian ada yang kami tidak hafal. Yang kami hafal, beliau menyebutkan bahwasanya ana Muhammadun, saya Muhammad. Ana Ahmadu. Nah, ini bedanya, Pak. Muhammad dengan Ahmad tadi beda secara makna. Kalau Muhammad yang banyak dipuji, Ahmad yang banyak memuji. Itu secara makna. Secara pelafalan, Ahmad tidak bisa ditanwinkan, nggak bisa Ahmadun. Tapi kalau Muhammad boleh, Pak, Muhammadun. Jadi kalau asyhadu anna Muhammadan boleh, Muhammadan pakai tanwin. Tapi kalau pakai Ahmad, asyhadu anna Ahmada, nggak boleh Ahmadan. Secara bahasa, yang Ahmad tidak menerima tanwin, baik an, baik in ataupun un. Jadi nggak bisa Ahmadun, nggak bisa Ahmadin, nggak bisa Ahmadan. Dia satu harokat saja, Ahmadu atau Ahmada, dan nggak ada Ahmadi. Kalau nggak Ahmadu, dan ini bisa diketahui dari sisi bahasa Arab, gramatikalnya. Tapi kalau Muhammad, boleh Muhammadun, boleh Muhammadin, boleh Muhammadan. Ya, baik. Kemudian Anal Muqaffi atau Muqaffa, boleh. Nama lain beliau Muqaffa atau Muqaffi. Apa itu Muqaff? Kalau Muqaffa, yang diikuti ajarannya. Kalau Al-Muqaffi, yang mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Ya. Al-Muqaffa yang diikuti, Al-Muqaffi yang mengikuti. Kemudian Al-Hashir, sama seperti tadi, yang mengumpulkan seluruh umat. Ya. Disebut juga Nabiyut Taubah, disebut dengan Nabiyut Taubah. Jadi Nabi yang banyak bertaubat kepada Allah, bahkan mengatakan saya tidak pernah kurang 100 kali dalam satu hari meminta maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan nama Nabiyut Taubah. Nabiyyu Malhamah dan Nabiyur Rahmah. Malhamah ini perang. Jadi Nabi yang diutus Allah juga untuk memimpin peperangan. Nabiyur Rahmah, yani Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Baik, itulah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dihafal. Beliau punya nama Ahmad, punya nama Muhammad, punya nama Hashir, punya nama Al-Mahi, punya nama Aqib. Dalam riwayat lain Nabiyur Rahmah, Nabiyyu Malhamah, atau juga disebut juga Al-Muqaffa atau Al-Muqaffi. Ya, itu nama-nama Nabi Muhammad. Dan orang Arab biasanya memiliki semacam kaidah, makin banyak nama menunjukkan kedudukan yang tinggi. Makin banyak nama memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya Allah ya memiliki nama sampai 99, dan itu menunjukkan kalau yang memiliki nama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
Al-Quran itu juga memiliki nama yang banyak. Disebut Alkitab, disebut juga dengan Al-Furqan, disebut juga dengan At-Tanzil, disebut juga dengan Al-Quran, disebut juga dengan Asy-Syafi, disebut juga dengan Asy-Syafi'. Banyak sekali nama Al-Quran. Dan itu semua menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang di bab yang berikutnya, najahuhu sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati jaddih. Ini bahwasanya Nabi itu sejak kecil, singkatnya dari hadis ini ya. An Kindir bin Sa'd an abihi qala hajjatu fil jahiliyyah fara'aitu rajulan yatufu bil baiti wa huwa yaqul rudda ilayya raqibi Muhammad ya rabbi raddahu wastana'a 'indi yadan faqultu man hadha qalu Abdul Muttalib ba'atha bi ibnin lahu fi talabi iblin lahu wa lam yab'athu fi hajatin qattu illa anjaha fiha wa qad abta'a 'alayhi falam yalbath hatta ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ibl wal ibl. Jadi Nabi itu dikenal di saat dulu ya sebelum menjadi nabi sebagai orang yang selalu sukses atau berhasil menjalankan perintah kakeknya Abdul Muttalib. Disebutkan dalam hadis ini suatu ketika ada seorang bernama Kindir bin Sa'd ya an abihi itu pernah haji sebelum zamannya Rasulullah jadi nabi. Jadi haji versi jahiliyah dulu. Saat itu ada orang sedang tawaf, ditanya atau tawaf, dia sedang berkata yang sedang tawaf ini, ya Muhammad tolong carikan onta saya, ini belum pulang, sudah jam segini belum pulang. Kemudian Nabi Muhammad hanya berkata, ya Rabb, duhai Tuhanku, kembalikan. Enggak lama kok onta itu kembali. Kaget nih orang yang lihat itu, nanyalah, itu siapa orang itu? Oh itu Abdul Muttalib. Lalu yang disebut-sebut nama itu siapa? Muhammad, itu cucunya. Ya, itu cucunya. Tidak pernah cucunya itu diperintahkan kakeknya dalam menjalankan suatu urusan kecuali pasti dia berhasil. Termasuk suruh mencari onta yang terlambat datang pun bisa ditemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bab berikutnya, safarnya Rasulullah bersama sang paman ya, mungkin ini cukup familiar di telinga kita. Safar yaitu perjalanan dagangnya ke Syam ya Pak ya, ke Syam. Wa ma dhahara fi dzalika minal ayat. Kalau disebut Syam Bapak Ibu, itu yang dimaksud adalah dulu yang termasuk wilayah Syam itu 4 negara hari ini Pak. Ya. Kalau hari ini Bapak baca Syam itu maksudnya adalah Syria, Damaskus. Tapi kalau dulu istilah Syam itu mencakup 4 negara hari ini yang masuk dalam wilayah Syam. Apa saja? Palestina itu Syam. Yordania itu Syam. Beirut, Libanon itu Syam. Damaskus, Syria itu juga Syam. Jadi 4 negara itu dalam istilah sejarah dahulu masuk dalam wilayah yang disebut dengan negara Syam. Tapi kalau hari ini Bapak baca koran misalnya terjadi ledakan di negara Syam misalnya, itu yang dimaksud adalah Syria saja, tidak termasuk Palestina, tidak termasuk Yordan, tidak termasuk juga dengan Libanon. Ya, nah di sini Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Syam ya, yang penting Syam. Walaupun ibu kotanya memang Damaskus saat itu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabiy fi ashyakh min Quraisy falamma ashrafu 'ala ar-rahib habata fahallu rihalahum fakharaja ilayhim ar-rahib wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju ilayhim wa la yaltafit. Suatu ketika Abu Talib berangkat untuk melakukan perjalanan dagangnya, perniagaannya dengan pembesar-pembesar Quraisy ya. Termasuk ikut dalam rombongan itu Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di tempat yang di sana ada seorang pastor
yang kita kenal dengan Buhairah. Ya, mereka beristirahat untuk sejenak, transit istirahat. Dan saat itu keluarlah pastor itu, pendeta itu. Ya, pendeta itu keluar, kemudian menemui rombongan itu. Padahal kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat ini, selama berpuluh-puluh tahun orang Quraisy melakukan perjalanan dan berhenti di tempat itu, pendeta ini gak pernah keluar, gak pernah nemuin mereka, cuek dengan rombongan dari Mekah yang mau berdagang di Syam. Qala fahum yahmiluna rihalan faj'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah. Qala, sampai kemudian pendeta itu menjumpai mereka, kata orang-orang Quraisy, tumben-tumben amat nih kita didatengin orang hebat ini. Biasanya kami dicuekin gitu. Apalagi saat itu, Pak, bagi kita yang pernah membaca sirah nabawiyah, satu-satunya wilayah yang tidak punya raja itu Arab, yang gak punya kerajaan, artinya sangat-sangat tertinggal, kampungan banget lah. Afrika yang hari ini dikatakan mundur, terlambat, itu punya raja Habasyi namanya. Cina sudah punya peradaban, Persia sudah punya peradaban, Romawi sudah punya peradaban, Arab kabilah-kabilah. Makanya dia kalau dagang ke negara lain itu dianggap orang pinggiran, orang kaki lima. Jadi nggak punya raja, pulang nggak punya raja, orang kampung lah mau dagang. Jadi termasuk pendeta ini orang kampung lewat, nggak diladeni. Tapi hari itu rahib ini datang dan bahkan masuk ke dalam rombongan kayak nyari orang, sampai kemudian tangannya mengambil tangan Rasulullah SAW. Begitu diambil tangan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, termasuk kepada pamannya, "Hadza, ini sayyidul alamin, akan menjadi pemimpinnya alam semesta ini." Kata si pendeta itu, ini anak sayyidul alamin, akan menjadi pemimpinnya alam semesta ini, pemimpin ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza rasul rabbil alamin, ini utusannya Allah, Tuhan semesta alam. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, diutus Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Faqala lahu asyakhun min Quraisy ma 'allamaka. Kata orang-orang Quraisy yang saat itu mendengar itu, siapa yang ngasih tahu itu sama kamu? Kamu tahu dari mana? Ini bakal jadi nabi utusan Tuhan, dari mana? Kata rahib, innakum hina asyraftum minal aqabati lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida wala yasjudani illa linabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrafi katifihi mithlu at-tufahah thumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman falamma atahum bihi ma fakana wa huwa fi ra'iyati al-ibli faqalu arsilu ilayhi fa aqbil 'alayhi ghumaman tudhilluhu. Disebutkan beberapa hal. Kata rahib ini, dari mana kamu tahu, kata orang-orang Quraisy, wahai pendeta, kalau ini adalah akan menjadi nabi? Kata dia, innakum, sesungguhnya kamu, ketika saya sudah kelihatan kamu mau sampai ke tempat kami dari kejauhan, ya, dan kamu sedang menuju ke daerah kami, tidak ada satu batu pun, tidak ada satu pohon pun, kecuali mereka sujud. Aku lihat mereka sujud kepada orang ini, kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin pohon dan batu tersujud kecuali untuk seorang nabi. Sehingga aku tahu dari kejauhan ini nabi, ada nabi nih. Dan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Wa inni arifu, dan aku yakin di pundaknya pasti ada cap kenabian. Itu belum dibuka pundaknya Nabi, masih berpakaian Nabi, tapi dia punya keyakinan pasti di belakang pundaknya ada cap kenabian yang disebut dengan khatamun nubuwah. Begitu dibuka, benar-benar ada tulisan di pundak Nabi berupa daging agak timbul, berbulu, warnanya agak kemerahan, ya Pak ya, di pundaknya Nabi, dan tertulis khatamun nubuwah, penutup para nabi. Itu ada di pundak Nabi Muhammad SAW, dan itu cap kenabian, standarnya, stempel. Dan saya pernah membaca satu kitab
yang mengatakan setiap nabi juga rupanya punya, Pak. Tapi cap tertulisnya bukan penutup nabi, nabi ini nabi. Bedanya punya Nabi Muhammad tertutup di sini. Kalau nabi yang lain di tangan. Cap kenabiannya. Ya. Jadi dari situlah siapa namanya rahib ini, Buhairah ini tahu kalau ini adalah seorang nabi. Akhirnya kemudian rahib ini menyambut, wah Quraisy ini dapat berkahnya lah, Pak. Disambut, dikasih makan, diberi makan dan sebagainya. Kemudian kata rahib ini, fa aqbala wa alaihi ghumamatun tudhilluhu falamma dana min al-qawm wajadahum qad sabaquhu ila fi asy-syajari falamma jalasa mala fi syajari alaihi faqala unzur ila fi syajari mala alaihi. Kemudian kata rahib, perhatikan bagaimana awan itu selalu berada di atas anak ini. Awan itu selalu berada di atas awan ini. Dan sekarang kalian silakan berangkat menuju pohon itu. Ditunjuknya salah satu pohon. Istirahatlah di bawah pohon itu. Dan lihatlah ketika anak itu sampai duluan bagaimana pohon itu nunduk. Akhirnya anak Quraisy ini, Pak, memperhatikan Nabi Muhammad berangkat duluan. Begitu sampainya di pohon itu langsung nunduk begitu. Hormat kepada Nabi Muhammad. Itulah yang membuat aku tahu dia adalah Sayyidul Alamin, akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan oleh rahib ini, segera bawa pulang Muhammad ini. Bawa pulang ke Mekah. Karena kalau ketahuan Romawi, orang-orang Romawi, dan saat itu Romawi salah satu kerajaannya ada di Damaskus. Kepemimpinannya ada di Damaskus. Kalau ini sampai ke sana dan ketahuan oleh orang Romawi, pasti mereka akan membunuhnya. Karena mereka nggak mau ada nabi yang diutus yang kemudian nanti menjadi sumber kekuatan. Kemudian faltafata fa idza bi sab'atin qad abghul min ar-rum fastaqbalahum. Nah, ini dalam riwayat lain dikatakan fa bainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila ar-rum. Dan tatkala seorang rahib ini, yakni Buhairah, berpesan kepada orang-orang Quraisy termasuk kepada sang paman Abu Talib agar tidak membawanya ke Romawi, ke Rum. In ra'auhu arafu bisifati fayaqtulu, karena kalau mereka tahu mereka pasti akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltafata, lagi ngomong begitu, Pak, tahu-tahu ada 7 pasukan kerajaan Romawi datang. Fastaqbalahum faqala ma ja'akum. Ketika datang menemui pendeta itu dan di sampingnya ada orang-orang Quraisy berserta Nabi Muhammad, langsung ditanya oleh sang pendeta, apa yang membuat kalian datang ke sini? Pasukan itu. Apa kata pasukan itu? Qalu inna hadzal nabi kharijun fi hadzal syahr. Kata orang itu, kata pasukan itu, kami dapat informasi dari para pembesar kami bahwasanya di bulan inilah akan datang seorang nabi ke tempat kami. Subhanallah, sampai bulannya Pak tahu. Di bulan inilah akan datang seorang nabi ke daerah kami, ke wilayah kami. Falam yabqa tariqun illa ba'atha ilaihi bi unasin wa in qad akhbarna khabarahu ba'athana ila tariqika hadha faqala hal khalfukum ahadun huwa khairun minkum. Dan sudah kami periksa semua rombongan, gak ada. Tinggal rombongan kalian dan tinggal jalur ini saja yang belum kami datangi. Tunjukkan kepada kami, kepada 7 orang itu, siapa orang paling spesial di antara rombongan kami, rombongan kalian. Siapa orang paling spesial di antara rombongan kalian? Qalu innama akhbarna. Qala ara'aytum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddah? Qalu la. Qala fabayu wa aqamu ma'ahu. Qala anshudukum billahi ayyukum waliyuh. Qala Abu Talib falam yazal yunashiduhum. Akhirnya disembunyikan informasi itu, langsung segera sang rahib, sang pendeta tadi berkata kepada paman, kepada orang-orang Quraisy, siapa sih sebetulnya orang tuanya ini? Siapa walinya? Dikatakan orang tuanya sudah meninggal, tapi yang mengasuhnya hari ini adalah pamannya, itu orangnya. Langsung dipanggil, diambil, segera bawa pulang Muhammad. Segera bawa pulang Muhammad. Fa innalahu sya'nun yaumal. Sesungguhnya dia akan menjadi orang, dia akan menjadi pemimpin umat ini
segera dibawa pulang. Karena rupanya bulan-bulan itu orang Romawi sedang disibukkan untuk mencari sosok yang bernama Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bab yang terakhir, jemaah sekalian, syafa'atuhu li Abi Thalib wa takhfiful 'adzabi anhu, yaitu syafaat Nabi Muhammad untuk Abu Thalib. Syafaat Nabi Muhammad untuk Abu Thalib. An Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in fa innahu qad yahutuka wa yaghdabu laka qala na'am huwa fi dahdahin minan nar wa laula ana lakana fi ad-darkil asfali minan nar. Dari Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat buat pamanmu Abu Talib di hari kiamat nanti? Karena dia di dunia ini telah banyak membantumu, marah karena untuk membelamu. Apa kata Nabi Muhammad? Naam. Iya, saya akan bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib. Dia akan diletakkan di dahdahin minan nar. Dahdah itu pinggiran. Gara-gara saya Abu Talib dipindah di pinggiran neraka. Kalau tidak karena saya, dia akan diletakkan di keraknya neraka, sebagaimana orang-orang kafir yang lainnya. Jadi syafaat Nabi Muhammad dalam hal ini adalah memindahkan Nabi Abu Talib dari kerak neraka menuju pinggiran neraka. Mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, syafaat itu Pak, biar bisa dipahami, syafaat itu ada 7 macam. Syafaat di akhirat itu ada 7 maknanya. 4 khusus buat Nabi, 3 boleh dikasih Nabi, boleh dari yang lain. Makanya Bapak pernah dengar ada istilah syafaat Quran, syafaat orang tua, syafaat sahabat, syafaat ini, syafaat itu. Karena memang syafaat itu ada 7 macamnya. Atau kalau mau disingkat ada 2 macam, 1 khusus buat Nabi, 1 umum, baik untuk Nabi ataupun juga bukan buat Nabi. Saya singkat saja, mungkin dalam kesempatan lain saya akan detailkan. Jadi syafaat itu ada 2 macam. Syafaat khassah, syafaat yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada syafaat ammah, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad juga diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Yang diberikan kepada Nabi Muhammad ada 4. Yang pertama yang dikenal dengan syafaatul uzma, yang kita sebut dengan maqamam mahmuda. Apa itu? Syafaat ini artinya adalah menyelamatkan seluruh orang yang ada di padang mahsyar agar selesai dari kesengsaraan di padang mahsyar untuk pindah ke fase hisab. Jadi ketika nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tenggelam dengan keringatnya, matahari mendekat 1 mil, mereka tak ditutupi dengan pakaian, begitu panas luar biasa. Ya, begitu panas luar biasa, kondisi sangat menyengsarakan. Saat itu kita lari-lari kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya berkata nafsi, nafsi, aku nggak bisa bantu. Saat itu kita mendapati, ini kisah yang sangat masyhur, kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah berkata ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Ketika Allah izinkan ya Muhammad, sal tu'ta, mintalah, niscayakan kuberi. Ketika diizinkan untuk meminta, Nabi Muhammad minta untuk memberikan syafaat. Dan saat itu satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Apa makna syafaat di sini, Pak? Syafaat uzma namanya ini. Syafaat di sini adalah memindahkan umat Nabi Muhammad yang ada di padang mahsyar, bahkan orang kafir pun dapat di sini untuk dimasukkan ke fase berikutnya, yaitu fase hisab. Jadi seringkali kita mendengar kisah itu, Pak, ya. Cuma apa makna syafaat? Bukan memasukkan orang ke surga. Syafaat yang di sini maknanya adalah menyelesaikan urusan di padang mahsyar agar dibawa kepada fase berikutnya, itu fase hisab. Itu khusus buat Nabi Muhammad, nggak dikasih buat yang lain. Bahkan saking besarnya syafaat ini,
dijuluki dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Kenapa? Karena sampai orang kafir pun dapat. Yang kedua, khusus buat Nabi Muhammad, saya sebutkan singkat saja, yaitu syafaat buat pamannya Abu Talib. Apa makna syafaat di sini? Memindahkan Abu Talib dari kerak neraka menuju pinggiran neraka. Ini makna syafaat di sini. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad untuk membukakan pintu surga bagi ahli surga. Suatu ketika Nabi Muhammad berada di depan pintu surga, ingin membuka pintu surga, kemudian ditanya dulu oleh malaikat, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Muhammadun." Saya adalah Muhammad, utusan Allah. Apa jawaban malaikat? "Belum pernah kubukakan pintu surga ini untuk siapapun, dan aku diperintahkan Allah hanya membukakannya untukmu wahai Muhammad." Seketika pintu surga itu terbuka dengan syafaatnya Nabi Muhammad, dan saat itu ahli surga yang berada di belakang Nabi Muhammad berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini, Bapak Ibu, syafaat khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya, Pak? Membukakan pintu. Yang keempat, khusus buat Nabi Muhammad, syafaat memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, wahai, ini lagi ngobrol sama para sahabat yang lain. Kata Rasulullah, akan masuk dari umatku 70.000 ke dalam surga tanpa hisab. 70.000. Kemudian ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aneh masuk enggak tuh yang 70.000?" Gitu ya. Kalau belum masuk tolong doakan ya Rasulullah. Nama sahabat ini namanya Ukasyah. Anaknya Irwan Syah artis, itu dikasih nama Ukasyah. Ini diambil dari sahabat Nabi yang memanfaatkan momentum, karena Nabi berkata, dari umatku ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aneh masuk enggak tuh? Kalau enggak masuk doain, ya Allah jadikan Ukasyah dari yang 70.000 itu." Mendengar doa itu, yang lainnya, "Saya juga ya Rasulullah." "Ada enggak?" Kata Nabi Muhammad, "Ukasyah lebih mendahului kalian dalam meminta hal itu." Nah, ini syafaat di sini apa maknanya, Pak? Memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab, dan ini hanya diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 syafaat. Masih ada 3 lagi. Yang 3 ini umum. Nabi Muhammad bisa ngasih, yang lain juga bisa ngasih. Apa saja yang 3 ini? Mengeluarkan orang dari neraka. Orang sudah masuk neraka, kemudian ada sahabatnya di surga, berkata kepada Allah, "Ya Rabb, itu sahabatku, tolong masukkan ke dalam surga." Dimasukkan ke dalam surga. Ini makna syafaat yang pertama. Dan dia umum. Rasulullah bisa, selain Rasulullah juga bisa. Bahkan para nabi yang lain juga bisa ngasih syafaat untuk umatnya masing-masing. Tapi maknanya adalah mengeluarkan umatnya yang masuk ke neraka untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, atau yang keenam kalau urutannya, membatalkan ahli neraka untuk masuk neraka. Jadi orang ketika dihisab sudah tahu nih, ini ahli neraka, ini ahli surga. Nah, sebagian ahli neraka itu sebelum masuk neraka dapat syafaat dari Nabi Muhammad, atau dari syafaat dari yang lain, dari keluarganya misalnya. Jadi nggak jadi masuk nih, langsung masuk ke neraka, masuk ke dalam surganya Allah. Yaitu makna syafaat di sini, membatalkan ahli neraka untuk masuk neraka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, syafaat adalah meningkatkan derajat di surga. Yang tadinya derajatnya mungkin jauh dari Nabi Muhammad, ya, kemudian naik lagi menjadi lebih dekat. Dan syafaat ini bisa diberikan kepada siapapun, ya, dan oleh siapapun. Itulah 7 syafaat. Jadi syafaat itu maknanya bukan 1, Pak. Syafaat itu maknanya 7. 4 punya Nabi, 3 punya umum. Saya ulangi lagi secara cepat saja. Syafaat uzma yang terbesar, memindahkan orang dari padang mahsyar ke fase berikutnya. Syafaat buat Abu Talib, memindahkan dari darkil asfal, dari kerak neraka menuju pinggiran. Syafaat memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab. Syafaat dalam artian membukakan pintu surga. Syafaat dalam artian mengeluarkan orang dari neraka. Nah, ini yang biasanya paling terkenal nih, yang paling familiar, yaitu syafaat itu mengeluarkan orang dari neraka ke surga. Yang keenam, syafaat seseorang yang dibatalkan karcis nerakanya,
Ya, mau masuk neraka dibatalkan gara-gara mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, syafaat meningkatkan derajat seseorang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menambahkan informasi, menambah ilmu, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan ataukah cukup misalnya? Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Pak? Jika tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.